Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Habibi. Yang kedua ada Aulia Rahmah, yang ketiga ada Aulia, yang keempat ada Aulia Nur Azizah. Kami mahasiswa dan mahasiswi STKP PGRI Banjarmasin dengan sehubungan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah kajian matematika SD2 untuk dosen pengampu, yaitu yang terhormat Ibu Hajah Rafiah MPD. Untuk pembahasan materi yang kami bahas dalam video kali ini tentang persamaan linear, pertidaksamaan linear, grafik, dan juga fungsi linear. Baiklah, untuk pembahasan tentang beberapa materi tersebut bisa lanjut di videonya. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang namanya persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Dikatakan persamaan linear karena pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik maka akan berbentuk sebuah grafik garis lurus atau yang disebut dengan linear. Adapun bentuk umum dari persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan A maupun B tidak sama dengan 0. Untuk cara bagaimana menyelesaikan persamaan linear, yang pertama ada ubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX ditambah B atau X sama dengan CY ditambah D. Yang kedua ada substitusi nilai X atau Y pada langkah pertama di persamaan yang lainnya. Yang ketiga ada selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Untuk sistem persamaan linear dua variabel adalah pasangan dari dua nilai berupa X atau Y yang ekuivalen dengan bentuk umumnya yang mempunyai pasangan terurut XO, YO. Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut: AX ditambah BY sama dengan P, CX ditambah DY sama dengan Q. Berikut satu contoh dari persamaan linear dua variabel, yaitu tentukan himpunan penyelesaian. Di bawah ini menggunakan metode grafik. Disediakan grafik sebagai berikut. Cara pengerjaan 2x dikurang y sama dengan 2. X ditambah y sama dengan 4. Pembahasan, titik potong kedua garis yang diperoleh adalah 2,2. Jadi himpunan penyelesaiannya dari sistem persamaan tersebut adalah 2,2. Pertidaksamaan linear merupakan pertidaksamaan dengan pangkat variabelnya 1, atau suatu bentuk atau kalimat yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Sifat pertidaksamaan linear. Yang pertama, suatu pertidaksamaan tidak akan berubah nilainya apabila ditambahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang sama. Yang kedua, suatu pertidaksamaan tidak akan berubah nilainya apabila kedua ruasnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dan sistem pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama, 5x ditambah 18 kurang dari 3x tambah 30. Jawabannya 5x ditambah 18 kurang dari 3x tambah 30. 3x pindah ruas jadi 5x dikurang 3x.
kurang dari 18 pindah ruas jadi 30 dikurang 18. 5x dikurang 3x kurang dari 30 dikurang 18. 5x dikurang 3x jadi sama dengan 2x. Kurang dari 30 dikurang 18 jadi sama dengan 12. 2x kurang dari 12 jadi x kurang dari 12 dibagi 2 sama dengan x kurang dari 6. Maka didapat himpunan penyelesaiannya, yaitu bilangan yang kurang dari 6 adalah 5, 4, 3, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Azizah dengan nomor pokok mahasiswa 30022056072. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang grafik. Apa sih itu grafik? Grafik ialah suatu perpaduan dari simbol, huruf, angka, dan juga lambang yang menjadi suatu garis maupun gambar untuk menyajikan suatu data laporan. Yang bagaimana sih yang disebut dengan grafik? Grafik sendiri memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, mempunyai garis koordinat X atau garis horizontal dan juga koordinat Y, yaitu garis vertikal. Kemudian yang kedua, terdapat titik pertemuan antara X dan juga Y. Yang ketiga, membandingkan jumlah data. Yang keempat, berisi informasi dan data hasil dari pengamatan. Grafik juga memiliki karakteristik loh. Yang pertama, berisi kumpulan data subjek yang telah diteliti. Kemudian, yang kedua, berisi data kuantitatif. Yang ketiga, terdapat judul yang merujuk terhadap subjek data. Kemudian yang keempat, data yang terdapat pada tabel dan grafik merupakan fakta atau nilai asli. Kemudian yang kelima, sebagai rujukan terdapat keterangan mengenai data. Grafik sendiri memiliki 3 macam. Yang pertama, grafik garis. Grafik garis merupakan suatu macam grafik yang biasanya dipakai untuk memvisualkan suatu peningkatan maupun transformasi dari periode ke periode lainnya suatu data. Kemudian yang kedua, ada grafik lingkaran atau seperti ini. Grafik ini merupakan suatu macam grafik yang menjadi penyiapan dari informasi data dengan memakai visual yang berupa lingkaran ataupun gambaran naik turunnya informasi yang berbentuk lingkaran untuk memvisualkan bagian dari nilai jumlah ataupun nilai keutuhan. Dan yang terakhir ada grafik batang seperti ini. Grafik batang merupakan suatu macam grafik yang dipakai untuk memfokuskan perbandingan fase nilai dan jumlah bagiannya. Kita lanjut ke fungsi grafik. Berikut ini terdapat beberapa fungsi dari grafik. Apa saja sih? Yang pertama, untuk memvisualkan informasi kuantitatif dengan akurat atau dengan hasil yang nyata. Kemudian yang kedua, untuk mengklarifikasi peningkatan, perbedaan suatu tujuan maupun kejadian yang saling berinteraksi secara ringkas dan jelas. Grafik juga dirangkai menurut pada dasar matematika dengan memakai informasi yang nilainya itu benar dan juga real atau nyata. Lalu apa sih manfaat dari grafik? Manfaat dari grafik yang pertama, untuk memperlihatkan atau memberi informasi mengenai data yang lebih ringkas dan mudah dimengerti. Yang kedua, pembaca memperoleh informasi lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat. Yang ketiga, pembaca lebih tertarik karena sajian dari grafik biasanya memiliki sajian yang lebih menarik. Kemudian, yang keempat, menunjukkan fakta yang jelas dan mudah difahami. Yang kelima, menjadikan proses komunikasi lebih cepat dan juga lebih menarik. Yang keenam atau yang terakhir, mengelompokkan data-data yang disampaikan dalam teks secara terstruktur sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isi teks secara keseluruhan.
Dan yang terakhir ada tujuan grafik. Apa sih tujuan grafik itu? Yang jelas dan yang pasti, tujuan utama dari grafik adalah untuk menyatakan perbedaan data kualitatif dengan cekatan dan juga simpel, yang pasti dengan sangat menarik. Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Pengertian variabel. Variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan tentang variabel lainnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Contohnya seperti Y sama dengan 10X plus 6. Keterangannya adalah X merupakan variabel bebas yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Y merupakan variabel terikat yang nilainya tergantung pada variabel lain. 10 adalah koefisien variabel X, sedangkan 6 adalah konstanta. Pengertian fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi polinom yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Bentuk umum fungsi linier adalah sebagai berikut. f(2x) menjadi mx plus c, atau f dalam kurung x sama dengan mx plus c, atau lebih singkatnya lagi Y sama dengan mx plus c, di mana M-nya adalah gradien atau kemiringan atau kecondongan, sedangkan C-nya merupakan konstanta. Cara membuat kurva linier. Yang pertama dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh nilai Y. Yang kedua dengan cara matematis, yaitu dengan mencari titik potong untuk sumbu X dan juga untuk sumbu Y. Berikut merupakan langkah-langkah membuat grafik fungsi linier dengan cara matematis. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0, diperoleh koordinat A, X, 1, 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0, diperoleh koordinat B, 0, Y, 1. Yang ketiga, hubungkan dua titik A dan B sehingga terbentuklah garis lurus. Catatan di sini, yang pertama adalah apabila garis lurus yang melalui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2 memiliki gradien M, diperoleh nilai M-nya garis lurus. Jadi rumus di sini yaitu M sama dengan Y1 kurang Y per X1 kurang X, atau M-nya sama dengan Y2 kurang Y per X2 kurang Y. Yang kedua merupakan persamaan garis lurus yang melalui titik antara A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1. Persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik A, X1, Y1. Rumusnya adalah Y sama dengan M dalam kurung X kurang X1 plus Y1. Kemudian hubungan dua garis lurus. Yang pertama, dua garis lurus yang sejajar. Sejajar akan terjadi apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain, seperti M1 sama dengan M2. Yang kedua, dua garis lurus yang berhimpit. Berhimpit akan terjadi apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain. Y1 sama dengan M X1 plus B1 akan berhimpit dengan
Y2 sama dengan MX2 plus Y2. Jika Y1 sama dengan N kali Y2, A1 sama dengan N kali A2, dan B1 sama dengan N kali B2. Yang ketiga, dua garis yang lurus yang berpotongan. Dua garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan garis yang lainnya, seperti M1 berpotongan dengan M2. Yang terakhir, dua garis lurus yang tegak lurus. Tegak lurus akan terjadi apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lainnya dengan tanda yang berlawanan, seperti M1 sama dengan 1M2, atau nilai perkalian kemiringannya menghasilkan nilai -1 dalam kurung M1 kali M2 sama dengan -1.